semenjak jadi bidan, aku jadi bisa ngeliat hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bidanku Ibu Abi bersama saya, Bidan Del. Gimana? Udah serem belum openingnya? Di videoku kali ini bakalan berbeda dengan video-video aku sebelumnya, karena aku nggak bakalan bahas tentang dunia ibu, tentang dunia anak, tapi masih tentang kebidanan. Lebih tepatnya mungkin sisi lain dunia kebidanan, karena kali ini aku bakalan share pengalaman pribadi aku, pengalaman seram aku, karena semenjak jadi bidan, aku jadi bisa ngeliat hantu. Aku juga nggak tahu kenapa ya, kok aku tiba-tiba bisa ujuk-ujuk ngeliat mereka gitu. Padahal kayaknya sebelumnya nggak pernah ngeliat hal-hal kayak gitu. Tapi mungkin ini karena dunia kesehatan, dunia kebidanan ini juga berhubungan dengan hal-hal yang kayak seolah-olah mistis gitu, kayak dari tempat, sarana prasarana. Terus kita juga kan ada dinas malam gitu, ada shift malam. Kemudian kita juga mungkin berhubungan dengan darah, nyawa gitu. Mungkin hal ini yang selalu dikait-kaitkan dengan hal mistis gitu. Ya walaupun menurut aku sih nggak selalu kayak gitu ya, tapi ya mau nggak mau kayak selalu dikait-kaitin aja gitu. Dan aku udah terbiasa dengar cerita serem juga kan dari kakak senior, bahkan dari staf-staf kampus, dari mulai di kampus tuh selalu disuguhin dengan hal yang menyeramkan gitu. Jadi mungkin nggak tahu kenapa itu berpengaruh atau enggak, aku nggak ngerti. Pokoknya kali ini aku bakalan cerita tentang pengalaman seram aku. Tapi sebelum nonton jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya supaya semakin bermanfaat bagi orang banyak. Tapi cerita hantu apa manfaatnya bagi orang? Aku tuh tadinya pengen ceritain ini tuh malam-malam gitu supaya dapat feel-nya, tapi ternyata aku nggak seberani itu, takut duluan. Jadi aku bikin video ini siang bolong guys. Ini jam berapa? Jam 13.14. Jago kandang siun. Jadi cerita-cerita serem aku itu bermula dari cuman ngedengar cerita-ceritanya orang lain gitu, kayak teman-teman aku, kakak tingkat aku, staff-staff di kampus. Kayak denger cerita mereka aja gitu, hampir setiap hari ngedengerin cerita-cerita menyeramkan. Kayak misalnya kalau di kampus tuh kakak tingkat aku dulu pernah cerita bahwa di kelasnya pernah ada yang ikut kuliah dan bukan mahasiswa. Jadi waktu itu dosennya nggak bisa masuk siang, nggak bisa ngajar siang, jadi minta digeser waktunya ke mepet-mepet ke maghrib. Terus pas lagi mulai pembelajaran di absen tuh ternyata ada nambah mahasiswanya gitu, dan itu bukan manusia. Jadi si dosen itu kapok ngajar mepet-mepet ke maghrib katanya. Terus kayak di kosan aku juga sama, suka hampir seluruh penghuni kosan kayaknya pernah ngalamin hal-hal mistis gitu. Kayak teman aku katanya pernah dengar suara orang naik tangga padahal nggak ada siapa-siapa juga. Terus waktu itu juga pernah aku sama teman-teman aku di kosan lagi main Uno. Tahu kan waktu itu Uno lagi ngehits banget ya zaman aku kuliah tuh. Terus kita main Uno di kosan sampai maghrib tuh, sampai ketawa-ketawa ngakak kencang nggak jelas gitu. Cuman habis itu tuh kita tidur gitu, jadi jam 7 atau setengah 8 tuh kita udah tidur. Besoknya di kampus teman aku tuh bilang gitu bahwa sekitar jam 10-an tuh mereka datang ke kosan manggil-manggil kita dari bawah, karena kan kosan kita itu yang di bawahnya rumah ibu kos sama kantin, yang di atasnya tuh kosan kita. Jadi dia tuh manggil-manggil kita dari bawah, dan dari kamarnya teman aku tuh ada yang nongol gitu dari jendela katanya gitu. Dikiranya aku atau salah satu temanku yang tinggal di situ, yang ngekos di situ gitu. Cuman kan kita nggak ada yang nongol, orang kita nggak dengar orang manggil, kita juga dari sore udah tidur gitu. Jadi kita cuma lihat-lihatan, lu lihat siapa, orang kita nggak ada yang nongol dari jendela kan, kayak gitu. Terus suatu hari aku pernah pulang kuliah itu jam 12 atau jam 1-an siang itu udah selesai. Terus aku pulang kosan. Nah biasanya kan aku tuh suka ngumpul kan sama teman-teman kosan yang lain. Cuman waktu itu lagi mager banget, lagi males banget. Jadi aku langsung masuk kamar, langsung tidur, main game dan sebagainya. Cuman diem aja gitu di kamar, sampai ada yang ngetok pintu, manggil-manggil segala macam pun aku nggak menghiraukan mereka, karena bener-bener lagi mager banget. Sorenya aku baru keluar gitu sekitar jam 5 soreannya. Jadi pas keluar kamar tuh langsung ada teman-teman aku, kakak tingkat aku di sana lagi ngumpul. Terus langsung bilang, kamu ngapain sih ganti baju, katanya gitu. Terus aku bilang, hah? Siapa yang ganti baju? Orang dari tadi juga pulang kuliah, mandi dan lain sebagainya juga pakai baju ini gitu kan, pakai baju tidur waktu itu. Tadi kamu lewat pakai baju hijau katanya, soalnya di kosan itu kebetulan waktu itu yang punya baju hijau, yang punya kaos hijau tuh cuman aku doang gitu. Jadi kata mereka ngelihat ada orang lewat pakai kaos hijau, yang mereka otomatis nyangka aku, tapi dipanggil-panggil nggak nyaut gitu, dan tumben banget cuma lewat doang gitu. Karena aku tuh nggak pernah diem aja, sekarang aku tuh paling bawel di kosan, jadi suka nanya apa segala macam, masuk ke kamar orang dan sebagainya.
Dan itu tuh tumben banget gitu, aku cuman lewat aja, jadi mereka juga heran, jadi mereka manggil-manggil dan ternyata itu bukan aku karena aku seharian dari tadi di kamar aja. Cuman aku tuh tipikal orang yang kalau baru ngedengar katanya tuh suka nggak percaya gitu, apalagi kan ini berhubungan dengan hantu gitu ya. Ya aku percaya sih mereka ada gitu, cuman mungkin kan bisa jadi pada saat itu orang-orang lagi capek atau segala macam sampai berimajinasi ngeliat hal kayak gitu. Dulu aku tuh mikirnya kayak gitu, jadi nggak pernah percaya plek 100% sama yang mereka omongin gitu, sampai pada akhirnya aku mulai ngalamin sendiri gitu, dari mulai ngedenger mereka, kemudian sampai bisa ngeliat mereka. Jadi awalnya waktu itu tuh jadi waktu itu aku dinas di salah satu rumah sakit di kota Bandung. Terus aku sama teman-teman malah waktu itu sering ngeliat lift itu kebuka sendiri, tapi nggak ada yang naik, gak ada pasien yang masuk gitu, karena itu kan lift pasien gitu ya. Nah si liftnya itu sering kebuka tapi nggak ada pasien yang masuk gitu. Cuman kan waktu itu kita langsung cerita ke bidan-bidan senior di situ ya, terus kata mereka tuh enggak kok, itu memang liftnya suka kayak gitu, mungkin aja orang iseng mencet atau segala macam gitu, jadi liftnya kebuka tapi nggak ada orang masuk. Nah jadi aku juga masih belum terlalu percaya waktu itu ya, karena mungkin ya benar bisa jadi itu mah manusia yang mencet-mencet tombol tapi nggak masuk lift gitu. Jadi aku masih berani warawiri di dunia rumah sakit malam-malam, lorong-lorong rumah sakit malam-malam tuh aku masih berani, nggak ada takut-takutnya. Sampai suatu hari aku lagi di kosan sendirian nih, karena Sabtu Minggu itu kan ada jadwal kosong kayaknya, jadi teman-teman aku semuanya pada bisa pulang. Aku paling sering sendirian di kosan gitu, nggak pulang kalau misalnya ada jadwal kosong Sabtu Minggu, karena capek aja kan di jalan gitu. Sabtunya pulang, minggunya harus udah balik lagi ke kosan gitu. Jadi aku lebih memilih untuk istirahat di kosan aja walaupun sendirian. Terus aku waktu itu mandi, mungkin kayaknya habis maghriban deh, karena aku waktu dulu sering mandi maghrib gitu, malam-malam gitu. Terus di kosan aku tuh kan kamar mandinya di dalam kamar ya, kan eksklusif gitu. Jadi kamar mandinya di dalam kamar, jadi kamarnya aku kunci, aku ke kamar mandi, showeran dan lain sebagainya, sabunan. Pas lagi kayak gitu tiba-tiba lampunya mati gitu. Tapi cuman sebentar mati lampunya, cuman sekitar 5 detikan, habis itu nyala lagi. Terus ya oh ya udahlah aku terusin aja gitu mandinya. Nah habis mandi itu aku ke bawah ke ibu kos aku sekalian, dan juga aku makan. Terus nanya kan ke ibu kos, "Bu tadi mati lampu sebentar amat." "Hah? Mati lampu dari mana?" "Ih mati lampu, tadi aku lagi mandi." Terus aku ceritain gini. Terus kata dia, "Ih enggak, ibu tuh dari tadi di sini nonton TV tuh nyala terus, nggak ada mati lampu," katanya kayak gitu. Terus aku langsung, terus yang matiin lampu gue itu tadi siapa? Nah terus di kesempatan yang lain aku dinas praktek di salah satu puskesmas di kota atau kabupaten ya itu masuknya, pokoknya jauh dari kampus tapi masih di Bandung. Terus waktu itu kebetulan si puskesmasnya itu bangunannya baru, entah baru direnov atau memang bangunan baru, aku lupa. Pokoknya pas hari itu aku datang ke puskesmas, besoknya tuh ada syukuran di puskesmas, jadi banyak ibu-ibu pengajian datang gitu kan. Nah terus pas lagi pengajian itu ngobrol kan sama salah satu ibu-ibu pengajian itu, "Terus Neng mahasiswa di sini ya praktek, Neng kamarnya di mana?" Nah, terus kita nunjukin salah satu lorong kan, "Itu tuh kamar kita di situ Bu," katanya. "Oh iya ya enak, hati-hati ya, di situ ada perempuan, rambutnya panjang pakai baju putih, pokoknya hati-hati aja Neng," kata si ibu itu kayak gitu. Nah beberapa hari atau beberapa minggu dari sana kalau nggak salah, karena kan waktu itu dinasnya lama ya di sana ya, sekitar 3 bulanan gitu. Waktu libur dinas itu kita pakai untuk ke kampus kan, untuk konsul ke dosen dan lain sebagainya. Nah besoknya tuh aku dinas pagi, dan aku tuh kayak misalnya gini, kalau aku dinas pagi tuh malamnya aku harus udah di mes gitu, harus udah di tempat, soalnya kalau pagi-pagi ngedadak itu kan suka capek gitu ya, jadi aku lebih baik istirahat dulu, tidur dulu di mes, besoknya baru dinas pagi. Nah udah gitu aku jam 9-an kan udah sampai ke puskesmas, terus aku kamar mandi bersih-bersih terus langsung tidur. Jadi aku juga nggak ketemu teman-teman aku, nggak ketemu bidan-bidan di puskesnya, jadi nggak sempat operan, nggak sempat nanya hari ini ada pasien apa, terus ada berapa pasien yang nginep, itu tuh nggak sempat. Jadi aku langsung tidur, dan teman-teman aku juga begitu ke kamar nggak bangunin aku, nggak ngajak ngobrol, karena pertama mungkin takut-takutnya capek, yang kedua merekanya juga capek. Terus tiba-tiba aku tuh kebangun jam 2 malam karena perut aku sakit. Jadi akhirnya ngantuk-ngantuk juga mau gak mau ya udahlah ke kamar mandi gitu kan. Nah pas di kamar mandi gitu kan sambil ngantuk-ngantuk gitu, tiba-tiba aku ngedenger kayak suara orang yang mandi gitu. Jadi si itu kan bangunnya itu kan ada di lorong. Nah di ruangan aku kan, ruangan itu kan ada kamar aku, kamarnya mes mahasiswa, terus di sebelahnya itu ada ruang nifas, terus di sebelahnya itu lagi ada ruang bidan jaganya gitu. Nah jadi si kamar mandi kita tuh pepet-pepetan sama kamar mandinya ruang nifas gitu kan ya.
Jadi aku pikir ada pasien pada saat itu, karena emang bener-bener mandi kejebur kayak gitu. Terus aku pikir tapi pasien ngapain gitu kan ya mandi malam-malam gitu. Cuman ya udahlah gitu, mungkin keluarganya yang nengok baru datang dari mana apa gimana gitu kan ya. Terus akhirnya udah selesai dari kamar mandi, aku langsung tidur lagi. Besoknya pagi-pagi habis sholat subuh dan lain sebagainya, jam 6 aku udah keluar kamar. Karena pagi-pagi itu kan pasti periksa tensi, suhu dan lain sebagainya. Jadi aku pengen cepet-cepet aja supaya aku bisa sarapannya nanti nyantai gitu kan. Jadi jam 6 itu aku udah keluar. Pas aku masuk ke ruang nifas, karena kan aku mikirnya di situ ada pasien kan, karena tadi malam aku dengar suara orang yang mandi. Begitu aku buka pintu, set, kamarnya bersih, rapi, gordennya ketutup, nggak ada siapa-siapa, pokoknya nggak ada jejak bekas kehidupan atau bekas ada pasien gitu, itu tuh nggak ada sama sekali. Terus akhirnya aku berpikir positif, mungkin pindah ruangan apa gimana gitu ya, udahlah aku tutup lagi aja. Terus aku jalan lagi ngelewatin lorong itu sampai aku nyampe ke ruang bersalin. Nah di sana aku ngelihat ada salah satu pasien sama anaknya berdua. Terus ya udah aku masuk, aku periksa tensi dan lain sebagainya. Terus aku tanya, kok dua di sini? Iya Neng, sama anak gitu. Soalnya katanya ibunya siangnya ngalami perdarahan, mungkin karena mau menopause gitu. Cuman ibunya panik dan segala macam, akhirnya ke puskesmas. Terus kata bidannya, ya udah nginep aja dulu untuk memastikan kalau misalnya semalaman nggak ada keluhan lagi besoknya pulang. Jadi pasiennya juga memang dalam keadaan terjadi infus, tidak apa-apa, cuman bener-bener tidur jadi tempat tidur. Terus aku pikir berarti si ibu ini nih yang semalam ke kamar mandi gitu kan. Terus aku tanya, ibu ngapain malam-malam ke kamar mandi sana jauh-jauh ke ruang nifas, kan di sini juga ada kamar mandi, kata aku bilang sambil nunjuk ke kamar mandi di ruang bersalin, karena memang di sana setiap ruangan ada kamar mandi kan gitu. Terus kata ibunya, ibu mah gak ke kamar mandi gitu, ada di sini kan ada kamar mandi, dikasih tahu sama bidan gitu. Terus kata aku, oh tetehnya kali ya gitu, nunjuk anaknya ke kamar mandi ya tadi malam ke sana. Terus kata anaknya, enggak teteh ngapain ke sana jauh-jauh, orang sieun udah aja di sini, orang juga ada kamar mandi kayak gitu. Terus aku langsung diam kan. Terus aku ketika udah beres, terus aku balik lagi ke kamar buat sarapan dan lain sebagainya, ketemu anak-anak juga karena belum sempat ngobrol. Terus aku tanyakan sama anak-anak, tadi malam ada pasien ya, terus paginya pulang gitu, karena aku mikirnya tadi tuh malam bener-bener ada pasien di ruang nifas gitu. Terus mungkin pas aku sebelum keluar tuh udah pulang gitu. Terus kata teman-teman aku, yang ngapain pasien pulang subuh-subuh gitu kan, ya ada pasiennya satu yang di ruang bersalin yang tadi aku ketemu. Terus cerita kronologisnya sama banget sama kayak si ibunya gitu. Terus aku pikir aku ceritain aja lah ke anak-anak gitu ya, kisah aku malah mendengar apa Disti, siapa itu yang mandi, aku nggak tahu. Nah terus kemudian pas aku udah lulus kuliah, aku kerja di salah satu PMB, di salah satu tempat praktek bidan, masih di Bandung, tapi memang rada ke daerah atas gitu. Terus waktu itu aku maghrib di sana mau sholat, udah pakai mukena segala macam, tapi belum mulai sholatnya. Terus tiba-tiba ada yang bilang punten kayak gitu. Terus aku langsung otomatis kan mangga gitu. Akhirnya aku keluar. Terus tiba-tiba pas aku keluar pintu, terus di pintu yang salah satunya gitu ada teman aku juga keluar gitu dari sana. Terus aku nanya, siapa katanya gitu. Terus kata teman aku, nggak ada orang, siapa ya katanya gitu. Tapi denger kan tadi ada yang manggil, kata ada yang punten, iya denger katanya, tapi nggak ada siapa-siapa, orang aku dari tadi katanya di depan gitu kan, dekat ke pintu keluar. Terus pas ada yang bilang punten terus langsung keluar, tapi nggak ada siapa-siapa gitu katanya. Jadi cuma ada yang bilang punten doang, kagak ada raganya siapa nggak tahu. Semenjak itu aku kalau misalnya jaga sore atau jaga malam, terus ada yang bilang punten atau salam atau mencet bel, aku tuh selalu nunggu mereka melakukan itu 2 kali karena takut gitu ya. Terus aku sampai pernah ditegur gitu sama yang punya klinik. Jadi katanya gini, ini kalau misalnya yang malam terus ada mencet bel nggak langsung dibuka nih, pasti yang jaga nih si dia katanya gitu. Terus aku bilang, iyalah soalnya aku takut kan ceritanya gini gitu. Ya walaupun waktu itu sempat diomelin juga kan, ngapain takut hal sama kayak gitu. Ya tapi kan gue yang ngalamin, cuy, gue yang takutnya nggak sih. Nah cuman kan aku baru cuman ngedenger suara-suaranya doang gitu kan ya, jadi nggak lihat vlog mereka hanya langsung kayak gimana. Jadi takut sih, cuman ya biasa aja gitu. Habis itu juga lupa lagi. Terus kayak ketakutan itu masih ada di level paling bawah banget, di level 1 gitu. Sampai akhirnya aku bisa ngelihat mereka sendiri gitu, ngelihat langsung mereka. Jadi waktu itu aku kerja di salah satu klinik di Kota Bekasi. Terus waktu itu malam-malam hujan gede, mati lampu, jadwal pemeriksaan juga udah nggak ada, pasien yang melahirkan dan dirawat juga nggak ada. Jadi waktu itu karena hujan gede banget dan mati lampu juga, akhirnya kita tutup pintunya, kita kunci dan kita ke atas. Aku sama teman aku waktu itu yang jaga, terus langsung ke atas.
Terus aku tuh kayak ngedenger suara ribut gitu kan di bawah nih, siapa sih yang ribut? Pasti si ibu nih gitu, soalnya yang punya kunci klinik itu cuman kita sama si ibu yang punya klinik gitu kan. Jadi aku mikirnya kalau ada orang ya pasti si ibu yang masuk. Nah terus akhirnya aku bilang kan ke teman aku, si ibu ngapain sih di bawah ribut-ribut gitu kan. Terus akhirnya aku keluar kamar, terus aku langsung ke bawah gitu. Jadi di atas itu kan kayak ada pagar besinya gitu kan ya. Terus aku tuh ngeliat di kaca tuh kayak ada si ibu gitu. Kok si ibu lagi ngapain? Pakai baju putih, bunga-bunga, rambutnya dikepang. Ya itu si ibu banget lah emang kayak gitu kan gayanya. Tapi dia kayak ucang angge gitu loh di tangga. Apa ya ucang angge tuh ya? Pokoknya ngegerak-gerakin kaki gitu loh di tangga kayak gitu. Cuman yang aku lihat itu bayangannya gitu di tangga. Cuman kan si posisi tangganya itu kan mepet banget ke dinding yang kaca itu. Jadi maksudku kalau misalnya aku ngelihat si ibu itu di tangga, berarti kan di tangganya itu harusnya kelihatan gitu. Nah itu tuh enggak, aku tuh cuma benar-benar ngelihatnya di kaca doang, tapi di tangganya nggak ada. Tapi memang benar kelihatan kayak si ibu banget itu, ngegerak-gerakin kakinya ucap-ucap angge. Terus tiba-tiba dia berdiri, seret, terus ngegibasin rambut gitu, seret gitu ke belakang. Terus dia kayak berdiri gitu, kayak ngegerakin kakinya gitu sebelah. Dan si ibu tuh emang suka kayak gitu. Terus aku tuh kayak ngeliatin aja, tapi nggak manggil, nggak apa, cuma kayak ngeliatin doang sih. Terus teman-teman aku tuh kayak langsung noel aku gitu kan, terus nyeret aku ke kamar. Ngapain sih katanya di situ? Ayo cepet masuk katanya gitu. Nah begitu lampu udah nyala, terus hujan udah reda, kita ke bawah lagi gitu kan, bukain lagi kliniknya dan lain sebagainya. Terus pas udah gitu nggak lama si ibu masuk tuh ke klinik seret, pakai baju kuning, rambutnya di kayak digelung gitu, kayak disanggul gitu. Terus aku bilang, ibu kok ganti baju, ngapain, kata aku gitu. Terus kata si ibunya, siapa yang ganti baju, orang gua dari tadi pakai baju ini, kan lu lihat tadi pagi gua pergi juga pakai baju ini, dan tadi pagi memang kita sempat ketemu dan memang si ibunya pakai baju itu, baju warna kuning gitu, aku ingat. Terus aku diam, tadi aku ngeliat ibu di sini lagi ucang angge di tangga, terus kayak gini-gini aku ceritain kronologinya kayak gimana. Terus ibunya bilang, ngapain gede ya, gua hujan-hujan lebat meter aku klinik katanya gitu. Yang ada gua juga tadi tidur di sana di rumah sana katanya. Soalnya kan rumahnya itu memang sebelah depan-depanan kan sama klinik kayak gitu. Terus aku tadi ngeliat siapa ibu itu, sumpah benar-benar aku sampai ngerinding banget karena benar-benar jelas banget. Cuman aku memang gak ngeliat wajahnya, jadi di cerminnya itu si ibunya tuh kayak ngeliatin punggung gitu loh, ngerti gak sih? Kan harusnya kalau ada orang di kaca terus dia ngebelakin punggung kan berarti aku ngeliat mukanya kan ya di bawah. Nah itu tuh aku gak ngeliat, aku cuma ngeliat punggungnya di cermin. Nah semenjak itu mulailah aku sering melihat mereka, walaupun sebenarnya aku lihat itu cuman suka menyerupai gitu, nggak pernah lihat penampakan mereka langsung kayak gimana mereka, tapi ya gitu kayak menyerupai seseorang. Tapi memang waktunya itu dari ngelihat ke ngelihat tuh nggak pernah ada ketan gitu, kayak pleng lama terus tiba-tiba ngeliat lagi. Terus suatu hari aku pernah sama suamiku pulang dari Tangerang, itu kita jam 9-an berangkat dari sana. Tadinya tuh supaya nggak macet gitu kan, tapi ya ternyata tetap aja kan macet yang namanya dari Jakarta gitu kan. Kita dari sana jam 9, terus kesana kesini dulu, kita masuk tol setengah 10, terus jalanan macet. Terus aku tuh ngantuk banget, padahal aku tuh biasanya kalau pergi sama suami kemana tuh nggak pernah ngantuk sama sekali gitu. Bisa nemenin suami nyetir sambil ngobrol sambil dengerin musik supaya dia nggak ngantuk kan. Tapi pada hari itu tuh bener-bener ngantuk banget, padahal sebelumnya tuh aku udah tidur dulu kan, habis sisa tuh tidur dulu sebentar gitu. Terus aku tuh ngelenyap gitu kan, lep-lepan gitu tidur, terus tiba-tiba kayak nggak dengar suara orang teriak di sebelah kuping aku gitu. Kecelakaan. Aku tuh kaget kan yang lagi tidur gitu, langsung lihat saudaraku gitu. Terus aku bilang, aku nggak bilang sih, nggak nyeritain kayak gimana gitu, soalnya takut suamiku juga nggak percaya kan gitu, takutnya aku juga mimpi apa gimana. Terus aku bilang, ya udahlah kalau misalnya kamu ngantuk kita masuk aja ke rest area, kita tidur dulu gitu. Akhirnya pas ngeliat ada rest area terdekat, udah akhirnya kita tidur di sana sekitar 2 jaman. Terus akhirnya kita bangun lagi. Pas udah jalan lagi, gak lama dari kita jalan lagi tuh aku ngeliat pecahan kaca gitu loh di jalan. Kok ada banyak pecahan kaca gitu, kata suamiku ada kecelakaan kali katanya. Terus aku langsung deg gitu kan, kecelakaan gitu. Terus di beberapa meter dari sana aku ngeliat kayak ada bis, ada orang-orang berdiri di pinggir jalan, terus ada bis yang terbakar gitu loh. Terus pernah suatu hari aku lagi di Cimahi nih ya, di jalanan Cimahi, pulang dari rumah mama mertua aku kalau nggak salah, jam 8 atau jam 9 malam. Terus aku di mobil kan sama suamiku, terus aku lagi lihat HP kayak gini. Terus pas udah selesai aku langsung lihat gitu kan ke samping, ke atas, ke depan gitu. Terus
tiba-tiba aku tuh ngeliat di bangunan di sebelah jalan tuh ada ruko 2 lantai, terus di atasnya itu kan ada, di lantai atas tuh ada jendela kan, ada jendela gitu. Terus aku tuh ngeliat orang dari kepala sampai lutut, sampai bawah lutut, lagi di depan jendela, pakai baju warna biru, kaos warna biru aku ingat, terus pakai celana jeans, rambutnya rapi banget kayak orang baru beres mandi gitu loh. Terus kayak ngeliat ke kaca, kayak tangannya tuh ke belakang gini. Terus pas aku ngeliat dia tuh langsung kayak malingin gitu lah, gini. Aku tuh langsung kaget tuh, astagfirullahaladzim gitu kan. Bilang ke suami tuh, ngapain sih orang berdiri malam-malam di situ depan kaca, depan ruko katanya. Terus suamiku diem aja gitu kan. Terus pas aku lihat lagi, rukonya masih dibangun, belum selesai dibangun, gelap semuanya. Terus tuh orang ngapain ya di ruko gitu, apa tukang bangunan apa gimana. Tapi pas aku inget-inget lagi, itu tuh mukanya datar. Jadi aku tuh nggak ngeliat mata, hidung, telinga. Pasti walaupun dari kejauhan, kalau kita ngeliat orang kan kelihatan itu mata, ini hidung, ini mata, mulut dan sebagainya. Ini tuh enggak, aku tuh inget banget bahwa dia yang aku lihat tuh mukanya benar-benar seret, datar. Terus pernah juga waktu itu aku lagi pulang ke kampungku berdua juga sama suamiku di mobil. Waktu itu kita jalannya malam, karena kalau pulang kampung itu kita biasanya jalannya malam. Jadi kita tuh udah lewat daerah Wado, Sumedang Wado, kesananya itu mungkin sekitar jam 12 atau jam 1 malaman. Nah gitu. Terus kan jalannya memang udah kecil kan karena di perkampungan. Tapi masih bisa lewat 2 mobil, cuma maksudnya udah nggak selebar kayak waktu di kota gitu kan jalannya. Terus aku tuh kaget banget sama itu kejadian. Aku lagi nunduk ke bawah, lagi lihat handphone. Pas aku lihat ke atas, ini tuh depan mobil, apa ya namanya, dashboard ya, pokoknya depannya mobil gitu. Terus di sini tuh ada 2 orang perempuan pakai cadar gitu, pakai baju hitam, pakai cadar, kayak mau ketabrak gitu loh. Terus aku tuh kaget, adik kamu kok mepet banget tuh ke pinggir gitu, tuh ada orang mau ketabrak gitu. Terus kata suami aku, tuh ngapain sih, orang nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang yang ketabrak. Terus langsung astagfirullahaladzim, orang tadi tuh bener-bener aku ngeliat 2 orang pakai cadar warnanya hitam, yang satu biru, berdua terus kayak mau kesenggol gitu loh sama kita. Nah segitu aja ceritanya, gimana, serem nggak? Jadi segitu aja ceritanya. Masih ada sih cerita-cerita lain yang nggak akan aku ceritain, entah itu terlalu seram atau nggak terlalu seru juga untuk diceritain. Ya pokoknya itu tadi kisah-kisah menyeramkan aku. Tapi aku percaya sih ketika aku ngelihat mereka, itu bukan karena aku bisa, tapi karena mereka sedang menampakkan diri. Dan kenapa bisa aku ngelihat, apa mungkin akunya lagi capek atau gimana, aku nggak ngerti. Pokoknya aku percaya bahwa mereka lah yang menampakkan diri ke aku. Kalau menurut kalian, persepsi kalian tentang mereka itu gimana? Apakah kalian pernah lihat, atau mungkin teman-teman bidan, perawat, dokter yang lagi nonton video ini, apakah kalian pernah punya cerita juga? Boleh komen. Dan segitu aja ceritaku kali ini, kita akhiri karena aku sudah haus dan ini anak aku sudah mengganggu kesini. Akhir tandanya sudah waktunya aku mengakhiri video ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir videonya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini juga, dan boleh banget untuk share ke seluruh media sosial kalian supaya channel ini semakin bermanfaat bagi orang banyak. So sampai ketemu di video kami berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.